warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Lia Rahmawati Simbolon dari SMP Negeri 1 Bandar Huluan. Saya guru mata pelajaran IPA. Di sini saya akan melakukan modul 1.4 yaitu mengenai budaya positif. Terima kasih. Mudah-mudahan walaupun sudah habis energi masih tetap semangat. Oke, Bapak Ibu? Oke. Nanti di akhir kalau saya sudah berpantun kasih cakep ya, bilang cakep ya Bapak Ibu. Siap. Jalan-jalan ke Sumatera. Cakep. Jangan lupa singgah ke kota Sibolga. Berhitung 1, 2, dan 3. Presentasi akan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, sehingga kita masih dapat berkumpul di sekolah yang sama-sama kita cintai ini. Yang saya hormati Bapak Pengawas, Bapak Rencang-Rencang. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Emi Nenggolan. Dan yang saya hormati Ibu sahabat kapten. Nah, kalau untuk hari ini Ibu ini sahabat kapten ya Bu ya. Oh, sahabat tuh kapten ya Bu, sahabat. Dan yang saya sayangi serta saya banggakan Bapak dan Ibu teman sejawat seluruhnya. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Baik Bapak Ibu, di sini acara yang pertama yaitu saya sampaikan pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, kata sambutan dari Bapak Pengawas, serta kata sambutan dari sahabat Go Kapten. Yang selanjutnya acara inti yaitu diseminasi budaya positif dan perpanjangan ketuntasan dari platform Merdeka Mengajar. Acara yang selanjutnya doa, dan yang terakhir penutup. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kita masuk acara kita yang kedua, yaitu sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, dimohon Bapak Ibu kita berdiri. Indonesia.
Dari bapak sekalian masuk. Baiklah, pertama sekali kita mengucapkan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat kita ini, di mana ada kegiatan yang akan kita lakukan seturut dengan program-program dari dinas yang kita jalani pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Pengawas, Bapak Ibu Sahabat Kapten, Ibu Tanti, dan yang kami hormati, yang kami sayangi, Bapak Ibu seluruhnya, dan kepada Ibu Guru Penggerak, calon guru penggerak, Ibu Lia Rahmawati. Nah, adapun sambutan sesuai dengan waktu dan topiknya yang diberikan oleh pembawa acara, seperti yang sudah disampaikan tadi, adalah mengenai budaya positif dan ketuntasan pada PMM. Jadi Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu sudah menghadiri undangan atau ajakan yang kami sampaikan melalui WA, dan terima kasih kehadirannya. Yang tidak hadir kita bersama sudah tahu 2 orang karena ada keluarga yang kemalangan. Jadi selain itu kita hadir semua. Nah, adapun sesuai dengan undangan dulu yang kita sampaikan mulai dari hari yang lalu adalah untuk pertama itu dalam hal ID belajar. ID belajar yang kita percayakan kepada Pak Jas sebagai guru informatika. Nah, kemudian mengenai PMM itu karena itu masing-masing kita personil guru, tiap guru ya, jadi itulah yang akan kita kerjakan proses percepatannya. Nah, sama-sama kita tahu PMM ini sudah pernah sebelumnya kita kenal, jadi bukan sosialisasi lagi pada saat ini, dan kita sudah mengaksesnya dan sudah beberapa yang mengikuti kegiatannya menurut petunjuk dari yang ada di PMM. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dia juga yang sudah menuju tuntas di kegiatan PMM. Nah, jadi Ibu Dia sebagai bisa mencapai mengikuti calon guru penggerak, kita sampaikan juga terima kasih. Kita bersama-sama berterima kasih karena adanya Ibu Dia di sini, bisa kita untuk cepat mendapatkan informasi karena pastinya Ibu Dia akan mendalami tentang hal tersebut. Jadi kita yang membutuhkannya bisa dengan cepat bertanya kepada Ibu Dia, dan kepada Ibu Dia kami minta selalu kesediaannya dan ditambah lagi waktunya gitu. Maksudnya kalau bisa ditambah lagi waktunya diberikan kepada kita gitu. Nah, kebetulan berlatar belakang juga dengan pantauan dari Kemendikbud ya langsung pusat, karena sistem kita digital ini hari kita klik udah sampai di pusat sini. Jadi mereka tahu siapa-siapa sekolah-sekolah atau guru-guru yang tidak mengerjakan, yang mengerjakan
atau yang mengikuti atau tidak mengikuti atau semua terbuka, nggak bisa lagi kita tutup-tutupin, nggak bisa lagi kita rekayasa seperti terdahulu, ya, seperti terdahulu. Kalau dulu EDS namanya evaluasi diri sekolah itu dikerjakan sama operator aja, itu bikin semua atas nama guru, contohnya ada 15 orang itu semua bagus-bagus, klik bagus-bagus. Jadi ini tidak bisa lagi, ya, kita ini sudah serba transparan. Nah, jadi Bapak Ibu, itulah yang akan kita selesaikan. Namun karena ada juga kegiatan kita untuk Kita melakukannya ya Bapak Ibu. Di sini izin saya putarkan untuk kegiatannya. Budaya positif yang sudah kami laksanakan atau lakukan di sekolah kita, dan mungkin kita seluruhnya sudah melakukan 5S ini. Nah, di sini budaya positif itu ada makna disiplin. Nah, pengertian dari disiplin. Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk kepada keputusan. Nah, jadi disiplin ini peraturan yang dibuat, ya kan Bapak Ibu, bukan yang untuk dilanggar, ya kan? Peraturan yang untuk dipatuhi. Nah, disiplin ini juga termasuk budaya positif. Disiplin juga mentaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa pamrih. Mungkin kalau disiplin ini, ya ini sudah sama-sama kita lakukan di sekolah kita, baik disiplin waktu, seperti datang tepat waktu, ya mungkin ada nilai yang mau ditambah dalam hal ini. Saya contohkan saya sajalah. Ya Bapak Ibu, mungkin saya juga belum disiplin banget, ya mudah-mudahan bisa saya laksanakan dengan baik lagi disiplin ini. Yang selanjutnya yaitu dalam budaya, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum, atau menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang dihargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nah, kalau untuk budaya positif ini banyak ya Bapak Ibu. Mungkin ini hanya beberapa saja yang saya tampilkan. Nah, yang selanjutnya, maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan seperti beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan gotong royong, seperti pada profil pelajar Pancasila. Nah, di sini juga
ada profil pelajar Pancasila yang sama-sama kita ketahui dan mudah-mudahan kita semua menerapkannya. Nah, kalau anak-anak mungkin untuk BRDP sudah tahu mungkin ini anak-anak ya Bu ya, lagu dari profil pelajar Pancasila. Dan lagu ini juga termaksud budaya positif. Nggak usah kita putar ya Bapak Ibu, next saja ya. Yang selanjutnya teori motivasi perilaku manusia. Nah, ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Dan ketiga untuk menghargai diri sendiri. Ada 3 teori motivasi. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya yang termasuk budaya positif. Nah, ada 5. Yang pertama di sini ada cinta dan kasih sayang, kebutuhan bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Jadi kita setiap manusia ada 5 kebutuhan dasar pada kita. Nah, di sini ada kasusnya. BRDP boleh bacakan kasusnya, Bu? Kasus Ibu Ani, guru kelas 5 SD sedang menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Itu tersimpan sendiri. Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani. Apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Jadi di sini ada kasus dari Ibu Ani, guru kelas 5 SD sedang bingung menghadapi ulah dari si Agus. Nah, jadi Agus ini selalu meminta bekal dari temannya. Nah, dalam konteks penerapan disiplin, nah bila jawabannya lapar, karena dia contohnya si Agus selalu minta nasi kepada kawannya, bila karena jawabannya lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal, maka 5 kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi adalah bertahan hidup. Yang kedua, bila jawabannya senang, jadi si Agus senang kalau minta nasi sama kawannya, nah berarti kebutuhan yang diperlukan si Agus yaitu kasih sayang. Dia kepengen si anak itu kasih sayang dari temannya atau dari guru. Nah, bila jawabannya merasa hebat karena temannya jadi takut, maka kebutuhannya adalah kekuasaan atau pengakuan atas kemampuan. Dan bila jawabannya bosan dengan bekal yang dibawanya, maka kebutuhannya adalah kebebasan. Nah, ini umpamanya seperti ini Bapak Ibu. Jangankan murid ya, mungkin kita sebagai guru, nah mungkin Lia contohnya, Lia malas, mungkin Lia pengen diperhatikan sama ibu kepala sekolah. Itu kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasarnya yang bagaimana? Yang ada 5 tadi ini dia. Kebutuhan untuk diterima, pengakuan atas kemampuan, kebutuhan akan pilihan, dan bertahan hidup. Nah, di sini yang lebih kita dalami Bapak Ibu sebagai posisi kontrol guru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Menurut Bapak Ibu, posisi kita seharusnya di mana? Hah? Seharusnya di mana? Posisi kita. Seharusnya posisi kita di mana Bapak Ibu? Manajer. Ya. Yang sering kita lakukan Mantau. Teman. iya teman. Penghukum. Ada yang teman, ada yang penghukum. Teman. Tapi rata-rata mungkin ya kan, mungkin ya saya juga nggak setuju lah. Mungkin saya juga sebelum ikut CGP yang saya lakukan itu penghukum. Nah, karena saya sedikit menghukum anak. Nah, untuk posisi kontrol guru ini sebetulnya penghukum itu tidak boleh Bapak Ibu. Kita tidak boleh menghukum anak. Kita harus sebagai guru berposisi pada manajer.
memanage. Nah, di sini ada contoh-contoh. Kalau tadi pembuat, contohnya tadi Bapak Ibu, saya penghukum. Nah, contohnya Bu RDP murid. Bu RDP terlambat, saya bu gurunya. Langsung marah. Kau kenapa kau terlambat? Angkat kakimu sampai 1 hari. Lari kau. Lari. Itulah yang sering kita lakukan dan itu tidak boleh dilakukan. Penghukum. Seharusnya kita bersikap sebagai manajer. Kita panggil muridnya, kita stabilkan dirinya, kita beri kekuatan, kita tanya penyebabnya, kita cari solusinya bersama. Nah, itulah dia sebagai manajer. Nah, saya juga Bapak Ibu sedang belajarnya. Kalau enggak saya sebagai penghukum juga. Kalau enggak buat tugas, hukum. Oke, di sini ada contoh kata-kata pembuat orang merasa bersalah. Saya merasa kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini yang kita katakan kepada murid. Kalau itu membuat orang merasa bersalah. Kalau penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kita langsung memvonis anak itu. Sementara itu adalah hal yang tidak boleh. Kalau kita sebagai teman, contoh katanya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ayolah, siapa ya? Adrian, janganlah cabut lagi. Nah, itu kalau sebagai posisi kontrol teman. Ayolah nak, kerjakanlah tugasnya. Ayolah nak, ikutlah disiplin, ikut kerja bakti. Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Jadi di sini ada kasus dari Ibu Ani, guru kelas 5 SD, sedang bingung menghadapi ulah dari si Agus. Nah, jadi Agus ini selalu meminta bekal dari temannya. Nah, dalam konteks penerapan disiplin, nah bila jawabannya lapar, karena dia contohnya si Agus selalu minta nasi kepada kawannya. Bila karena jawabannya lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal, maka 5 kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi adalah bertahan hidup. Yang kedua, bila jawabannya senang, jadi si Agus senang kalau minta nasi sama kawannya. Nah, berarti kebutuhan yang diperlukan si Agus yaitu kasih sayang. Dia kepengen si anak itu kasih sayang dari temannya atau dari guru. Nah, bila jawabannya merasa hebat karena temannya jadi takut, maka kebutuhannya adalah kekuasaan atau pengakuan atas kemampuan. Dan bila jawabannya bosan dengan bekal yang dibawanya, maka kebutuhannya adalah kebebasan. Nah, ini umpamanya seperti ini Bapak Ibu. Jangankan murid ya, mungkin kita sebagai guru, nah mungkin Lia contohnya, Lia malas, mungkin Lia pengen diperhatikan sama ibu kepala sekolah. Itu kebutuhan dasarnya yang bagaimana? Yang ada 5 tadi itu dia. Kebutuhan untuk diterima, pengakuan atas kemampuan, kebutuhan akan pilihan, dan bertahan hidup. Nah, di sini yang lebih kita dalami Bapak Ibu sebagai posisi kontrol guru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Menurut Bapak Ibu, posisi kita seharusnya di mana? Hah? Seharusnya di mana? Posisi kita. Seharusnya posisi kita di mana Bapak Ibu? Manajer. Ya. Yang sering kita lakukan teman. Iya. Teman. Ya. Ada yang teman, ada yang penghubung. Tapi rata-rata mungkin ya kan, mungkin ya saya juga nggak seujon lah. Mungkin saya juga sebelum ikut CGP yang saya lakukan itu penghukum. Karena saya sedikit menghukum anak. Jaksa gitu. Nah,
tidak boleh menghukum anak. Kita harus sebagai guru berposisi pada manajer. Nah, di sini ada contoh-contoh. Kalau tadi pembuat, contohnya tadi Bapak Ibu, saya penghukum. Nah, contohnya Bu RDP murid, Bu RDP terlambat, saya bu gurunya. Kau kenapa kau terlambat? Angkat kakimu sampai 1 hari. Itulah yang sering kita lakukan dan itu tidak boleh dilakukan. Penghukum. Seharusnya kita bersikap sebagai manajer. Kita panggil muridnya, kita stabilkan dirinya, kita beri kekuatan, kita tanya penyebabnya, kita cari solusinya bersama. Nah, itulah dia sebagai manajer. Nah, saya juga Bapak Ibu sedang belajarnya. Kalau enggak saya sebagai penghukum juga. Kalau enggak buat tugas hukum. Oke, di sini ada contoh kata-kata pembuat orang merasa bersalah. Saya merasa kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini yang kita katakan kepada murid. Kalau itu pembuat orang merasa bersalah. Kalau penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kita langsung memvonis anak itu. Sementara itu adalah hal yang tidak boleh. Kalau kita sebagai teman, contoh katanya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ayolah, siapa ya, Adrian, janganlah cabut lagi. Nah itu kalau sebagai posisi kontrol teman. Ayolah nak, kerjakanlah tugasnya. Ayolah nak, ikutlah disiplin, ikut kerja bakti. Nah, sebagai pemantau, contohnya perkataannya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Nah, ini ke hadiah. Nah, hadiah ini juga ada, nanti kita bahas Bapak Ibu. Itu ada yang memang bagus, tapi ada juga yang dampaknya tidak bagus. Kita memberikan hadiah, gift kepada anak tersebut. Karena nggak selamanya gift itu bagus. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena sudah saya laksanakan. Ada memang anak-anak itu contohnya, udahlah biarlah dia aja yang dapat hadiah dari Bu Lia. Udahlah itu aja orangnya. Karena memang saya kasih gift kepada kelas, siapa yang hadir terus tidak ada absennya saya kasih hadiah. Jadi memang ada anak itu yang tambah semangat dan ada yang memang ya udahlah biarlah dia aja. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini contoh kata dari manajer. Ini tadi yang kita mengajak bagaimana kami bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, di sini kita memang sebagai guru, posisi yang kita ambil adalah sebagai manajer. Di mana manajer itu kita harus mengajak anak itu. Kalau anak itu bersalah harus kita ajak, kita stabilkan, kita panggil, kita tanya penyebabnya. Dan ini sudah dalam kelas. Wita, halo nak. Ngapain nak? Nanti makannya ya Wita. Simpan ya nak ya.
Terima kasih kepada Bapak Ibu yang saudara mau mendengarkan dari presentasi saya pada siang hari ini. Kepada Bapak Ibu, jika ingin ada yang mau bertanya mengenai budaya positif atau memberikan saran kepada saya persilahkan. Sebelum kita lanjut ke PMN. Iya boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat tertarik nih Bu. Saya ingin juga ini terlaksana dengan baik. Tapi kendalanya Bu ya, kalau saya lihat ya, kalau kita saja yang dibenahi, tapi si anak tidak dibenahi di masyarakat dan di rumah, nampaknya sangat sedikit hasilnya. Tapi harus dicoba juga. Karena saya lihat Bu, hampir di tempat saya itu, dengan saya itu, anak-anak hampir tidak ada seperti yang mau di. Saya aja nggak berani cara menegur anak SMP yang di luar bukan sekolah saya di kampung saya. Karena sikapnya itu sudah luar biasa. Nah, jadi maknanya Bu, kalau saya rasa ini dipadukan dengan di rumah. Karena orang tua kan sebagai orang tua ini karena ada yang terlihat tadi di luar tadi, sehingga saya sering sampaikan kepada anak itu, bagaimana saya mengajar anak yang hatinya tertutup, matanya tertutup, kupingnya tertutup, sudah habis dengan hal-hal yang terutama HP lah Bu ya. Jadi saya berharap Bu ya, kita kerjasama lah kepada orang tua. Walaupun kami sebagai guru, saya sangat mendukung sekali ini. Ini kan kebahagiaan kita tidak lain supaya anaknya berhasil Bu ya. Jadi sangat saya mendukung. Saya dalam terima kasih kalau ini bisa terlaksana. Tapi saya berharap jangan lupa kita juga harus agak berhubungan apalah sama hubungan dengan orang tua supaya dia dikontrol di rumah sehingga nanti hasilnya mungkin ya walaupun step ya sedikit bisa kita lihat. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak atas tanggapannya. Izin saya memberikan tanggapan sedikit Pak. Nah, mengenai yang Bapak katakan tadi, memang harus di sini ada kerjasama ya Pak antara semua warga sekolah. Warga sekolah itu mulai dari murid, guru, kepala sekolah sampai orang tua harus bekerja sama untuk membuat yang terbaik di sekolah ini. Memang kita di sini ya saya tunjuk ya Pak ya, memang kurang dalam hal kita membuat kesepakatan tadi. Nah mungkin ya memang itu tadi Pak, memang nggak bisa sekali, ada memang anak itu yang memang nah caranya seperti tadi Pak sudah seperti yang saya jelaskan, kita memang harus sebagai guru berposisi pada manajer, walaupun sekarang ya kita tidak boleh bertindak kekerasan ya. Bagaimana cara kita Pak sebaik-baiknya guru agar anak itu tadi bisa berubah. Ibu ya kalau gitu Bu, saya terima kasih. Karena nanti kan udah kita guru sudah semua yang saya minta tolong kalau kami nih Bu, kalau ada kasus yang berat kali Bu, apakah ada tempatnya di sini untuk misalnya contohnya itu kami serahkan gitu, karena jalan itu udah nggak bisa lagi Bu. Nah, jadi kalau bisa secepatnya ada misalnya KBP yang terus Ya mungkin Pak itu memang tugas BP, tapi bukan hanya BP saja, kita semua bergandengan tangan, semua rekan guru, kepala sekolah. Nah, kita saling menyatu untuk membuat anak tadi menjadi lebih baik lagi. Bagaimana cara yang kita buat? terima kasih. Terima kasih kepada rekan guru yang lain. Atau kita lanjut ke PMM aja Bu. Oke, ya, Karena terima kasih, hasil nyata Bu. ini bagaimana caranya Iya. supaya praktis cepat Nah, dan oke. atas pintar kami. Baik Bu, terima kasih. Nah, jadi di sini untuk Bu, 1 menit. Saya pikir apa yang barusan disampaikan oleh Ibu Dia, sebaiknya
bila kita lakukan langsung di kelas. Nah, cuman bagaimana masuk momennya? Kadang kita mungkin ngapainnya begini, ngapainnya bapak ini, kok tiba-tiba ada seperti ini. Mungkin ada masukan dari pengalaman ibu ya. Karena kalau kita menunggu, kita mulai tahun ajaran depan, sementara seperti apa yang disampaikan oleh Pak Jeng tadi, siswa kita ini kan sudah cukup rawan. Nah, tapi saya pikir kalau kita berusaha ya, nah pastinya kita pun dibarai berdua, itu nggak kuasa kita untuk merubahnya itu Pak. Yang penting kita punya niat untuk melakukan supaya karakter anak kita yang kita prihatinkan juga selama ini ya di sekolah ini yang sudah cukup rawan. Jadi saya pikir tambahkanlah sedikit lagi waktunya Bu. Bagaimana lah triknya supaya paling tidak dua-dua di kelas menerapkannya di sekolah, kesepakatan tadi. Bagaimana tips-tips trik membuatnya supaya bisa berjalan gitu, nggak usah 100%, nggak usah 80, perlahan-lahan gitu. Saya pikir itu hal yang sangat baik, salah satu untuk budaya positif tadi. Terima kasih Bu Kepala Sekolah. Menanggapi Bu Kepala Sekolah, mungkin ya Bu, saya memang baru belajar. Karena saya sudah mengikuti CGP ini, maka saya memang bertambah sedikit lah ilmu saya ya Bapak Ibu. Bukan saya maksudnya mau menggurui Bapak Ibu. Nah, Bergerak tidak. ya sebelumnya saya mohon maaf dulu lah, bukan menggurui. Tidak apa pasti. Jadi yang saya lakukan Bapak Ibu untuk pertama kali, nah saya itu membuat murid itu senang lebih dahulu, bahagia. Jadi kita masuk kelas, anak itu kita kasih ice breaking. Bagaimana biar anak itu senang dulu sama kita. Jangankan untuk menyenangi, mau tahu mengenai pelajaran kita kalau dia nggak senang sama kita sebagai guru. Nah, jadi saya lakukan terlebih dahulu anak-anak itu saya buat ice breaking. Ice breakingnya banyak Bapak Ibu, bukan hanya gerakan. Nah, saya itu contoh kecilnya saja, mengabsen. Nah, Bapak Ibu boleh tanyakan, itu sudah saya lakukan. Ice breaking untuk mengabsen itu contohnya di kelas 7A. Nah, bagaimana biar anak itu senang dulu sama kita. Jangankan untuk menyenangi, mau tahu mengenai pelajaran kita kalau dia nggak senang sama kita sebagai guru. Nah, jadi saya lakukan terlebih dahulu anak-anak itu saya buat ice breaking. Ice breakingnya banyak Bapak Ibu, bukan hanya gerakan. Nah, saya itu contoh kecilnya saja, mengabsen. Nah, Bapak Ibu boleh tanyakan, itu sudah saya lakukan. Ice breaking untuk mengabsen itu contohnya di kelas 7A. Nah, mulai dari saya panggil namanya, coba sebutkan kaitannya dengan pelajaran kita, IPA. Nah, sebutkan nama-nama hewan. Nah, jadi memang selalu saya seperti itu buat. Sampai akhirnya anak-anak itu memang tertunggu Bapak Ibu. Jadi saat kita masuk, saya masuk ke kelas, Bu, apa lagi ice breaking kita Bu? Kayak mana lagi kita Bu? Suasananya ada senang. Iya Bu, kita memang ciptakan bahagia dulu. Nah, jadi sampai-sampai saya pun nanti masih minum, ayolah Bu, masuk Bu. Iya, tunggulah sebentar. Nah, seperti itulah Bapak Ibu. Jadi hal kecilnya yang sudah saya terapkan, saya membuat anak itu bahagia dulu. Bahagia. Kita tanyakan kabarnya. Jangan langsung kita marahi karena anak itu bandel. Karena pada dasarnya Bapak Ibu, setiap anak itu berbeda. Anak-anak itu unik sesuai dengan kodrat masing-masing, kodrat alam dan kodrat zaman. Si A beda dengan si B. Dan kita menyelesaikan juga punya cara yang berbeda. Kita tidak boleh menuntut, tapi di sini tugas kita sebagai guru menuntun untuk kesejahteraan anak tersebut. Mungkin dari kita buat bahagia, lalu kita buat kesepakatan kelas dan mereka menyukainya. Nah, mulai dari hal kecil seperti itulah Bapak Ibu kita bisa membuat anak itu lebih giat lagi dari yang malas. Kesepakatannya tulis iya supaya tidak disebar iya dibuat di kelas. Saya memang Bu, ya sebelum ikut CGP sudah saya buat kesepakatan kelas mungkin, tapi kesepakatan kelas itu memang saya salah. Itu gurunya yang buat, bukan kesepakatan antara anak-anak dengan guru. Memang saya salah. Iya, efeknya
tahu efeknya ya. Memang kita harus buat kesepakatan itu bersama seperti ini. Jadi mereka juga mengetahui apa yang dibuatnya, apa yang diucapkan. Baik Bapak Ibu. Nah, untuk budaya positif ini salah satunya adalah contohnya berbagi kepada rekan sejawat. Nah, di sini mungkin kita untuk menuju ketuntasan PMM, marilah sama-sama kita berbagi. Nah, sebelum kita berbagi, mungkin di sini ada yang mau disampaikan, banyak ilmu yang mau disampaikan oleh Bu Kapten kita, Ibu Tanti. Langsung saja kepada Bu Kapten, saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Ya, yang saya hormati. Kita tanya penyebabnya, kita cari solusinya bersama. Nah, itulah dia sebagai manajer. Nah, saya juga Bapak Ibu sedang belajarnya. Kalau enggak saya sebagai penghukum juga. Kalau enggak buat tugas, debu. Enggak ada. Oke, di sini ada contoh kata-kata pembuat orang merasa bersalah. Saya merasa kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini yang kita katakan kepada murid. Kalau itu membuat orang merasa bersalah. Kalau penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kita langsung memvonis anak itu. Sementara itu adalah hal yang tidak boleh. Kalau kita sebagai teman, contoh katanya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ayolah, siapa ya, Adrian, janganlah cabut lagi. Nah, itu kalau sebagai posisi kontrol teman. Ayolah nak, kerjakanlah tugasnya. Ayolah nak, ikutlah disiplin, ikut kerja bakti. Nah, sebagai pemantau, contohnya perkataannya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Nah, ini ke hadiah. Nah, hadiah ini juga ada, nanti kita bahas Bapak Ibu. Itu ada yang memang bagus, tapi ada juga yang dampaknya tidak bagus. Kita memberikan hadiah, gift kepada anak tersebut. Karena nggak selamanya gift itu bagus. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena sudah saya laksanakan. Ada memang anak-anak itu contohnya, udahlah biarlah dia aja yang dapat hadiah dari Bu Lia. Udahlah itu aja orangnya. Karena memang saya kasih gift kepada kelas, siapa yang hadir terus tidak ada absennya saya kasih hadiah. Jadi memang ada anak itu yang tambah semangat dan ada yang memang ya udahlah biarlah dia aja. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini contoh kata dari manajer. Ini tadi yang kita mengajak bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, di sini kita memang sebagai guru, posisi yang kita ambil adalah sebagai manajer. Di mana manajer itu kita harus mengajak anak itu. Kalau anak itu bersalah harus kita ajak. Kita stabilkan, kita panggil, kita tanya penyebabnya. Dan ini sudah saya lakukan. Bu, bisa interupsi Bu sebentar? Ya boleh Bu. Ini sebetulnya tujuannya apa kita ini macam mana ya Bu? Memang mau bukannya mau menyelesaikan hasil kerja kita ini Bu, aksi nyata atau bagaimana? Karena kami terus terang khawatir kami nggak bisa mengerjakannya kan Bu. Itu aja lah maksudku. Nah di sini Bu, saya sebagai guru penggerak, memang yang pertama ada modul yang saya sampaikan itu mengenai budaya positif, yang nanti di dalamnya yaitu ada melanjutkan dari PMM, karena budaya positif kan masuk mengenai PMM, berbagi, budaya berbagi. Seperti itu. Takutnya nanti nggak selesai apa kita ini sampai tanggal berapa itu terakhir. Hari Jumat Bu. Hari Jumat kan? Maksudku langsung Oke, sebentar sedikit lagi ya Bapak Ibu. Nah, lanjut kita pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini kita sebagai guru Bapak Ibu wajib membuat keyakinan kelas, terutama Bapak Ibu wali kelas.
Nah, tidak pun wali kelas, untuk guru mata pelajaran juga wajib membuat keyakinan kelas. Nah, jadi kalau kuliah keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu sama atau enggak? Jawabannya sama atau enggak Bapak Ibu? Iya, berbeda. Nah, jadi kalau peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu berbeda. Nah, kalau sudah peraturan kelas, nah itu dia lebih di bawah. Yang di atas itu adalah peraturan sekolah. Dari kita buat pembentukan keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas ini memang seharusnya kita buat Bapak Ibu. Jadi kalau sudah kita buat keyakinan kelas, anak-anak itu juga takut mau melanggarnya. Bagaimana keyakinan yang kita buat? Contohnya, kita buat keyakinan kelas yang pertama. Keyakinan kelas itu saling menghargai, saling menghormati, yang harus berbau kata positif. Tidak boleh dilarang membuang sampah. Nah, dilarang itu bukan kata positif. Jadi memang harus dengan mengatakan kata-kata yang positif. Iya, membuang sampah pada tempatnya, bukan dilarang membuang sampah pada kelas, tapi harus membuang sampah pada tempatnya. Jadi kita sebagai Bapak Ibu guru semuanya, sebelum kita masuk ke dalam kelas, kita wajib membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas untuk semua murid, agar murid itu juga tahu apa yang dibuatnya. Jadi dia juga mau melanggar, nah sudah takut duluan karena dia sudah membuat peraturan kelas. Membuat itu dari siapa Bu? Dari guru atau dari siswa di bulan? Kita sama-sama Bu membuat. Iya, kita tanyakan, kita sampaikan. Iya, kesepakatan kelas. Nah, contohnya seperti ini, kita ada kesepakatan untuk belajar. Nah, dalam forum ini kita buat kesepakatannya. Contohnya yang pertama, apa Bapak Ibu? Ya, contohnya saling menghormati. Yang kedua, jika mau bertanya, angkat tangan. Jika mau angkat telepon. Nah, contohnya kalau tidak, yang penting kali boleh keluar. Nah, jadi dengan adanya keyakinan kelas, kesepakatan kelas, itu membuat anak-anak itu rentan untuk melanggarnya karena mereka sendiri yang membuatnya. Oke. Yang selanjutnya segitiga restitusi. Nah, di sini tadi ada tahapan segitiga. Tahapan segitiga ini yang pertama menstabilkan identitas. Nah, ini tadi yang posisi kontrol sebagai manajer. Berarti kalau anak salah, Bapak Ibu tidak boleh langsung kita vonis, tidak boleh langsung kita hukum. Harus kita stabilkan dulu. Karena kalau sudah kita hukum, anak-anak itu akan menjadi ketakutan, bingung. Artinya dia mau bicara, jadi tidak mau bicara. Nah, jadi yang pertama harus kita stabilkan dulu anak tersebut. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, di validasi ini kita tanya penyebabnya. Penyebabnya kenapa kok Andrian cabut? Harus kita tanya, jangan langsung kita hukum. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini apa yang kita percaya atas kesepakatan. Nah, tadi karena sudah kita buat keyakinan kelas, kita tanya lagi kesepakatannya. Nah, kita kan sudah membuat keyakinan ini. Nah, jadi kalau kamu melanggar, kamu cabut, berarti kamu sudah melanggar keyakinan. Nah, sudah kamu langgar keyakinan, berarti kita harus mencari solusinya. Jadi kalau seharusnya posisi sebagai manajer itu kita menanyakan sama murid, bagaimana lagi solusinya, biar anak itu yang mencarinya, kita hanya menuntunnya. Nah, di sini budaya positif untuk penerapan segitiga restitusi ini sudah saya lakukan Bapak Ibu. Untuk contohnya bisa dilihat. Mengenai budaya positif atau memberikan saran kepada saya persilahkan.
Saya Bu. Sebelum kita lanjut ke PMN. Iya boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat tertarik nih Bu. Saya ingin juga ini terlaksana dengan baik. Tapi kendalanya Bu ya, kalau saya lihat Bu ya, kalau kita saja yang dibenahi, tapi si anak tidak tinggal di masyarakat dan di rumah, nampaknya sangat-sangat sedikit hasilnya. Tapi harus dicoba juga. Karena saya lihat Bu, di hampir di tempat saya itu, di Nura itu, anak-anak hampir tidak ada yang seperti yang mau di. Saya nggak berani cara menegur anak SMP yang di luar bukan sekolah saya di kampung saya. Karena sikapnya itu sudah luar biasa. Nah, jadi maknanya Bu, kalau saya rasa ini dipadukan dengan di rumah. Karena orang tua kan, yang sebagai orang tua ini, karena banyak terlihat di luar tadi, sehingga saya sering sampaikan kepada anak itu, bagaimana saya mengajar anak yang hatinya tertutup, matanya tertutup, kupingnya tertutup, sudah habis dengan hal-hal terutama HP lah Bu ya. Jadi saya berharap Bu ya, kita kerjasama lah kepada Allah kami sebagai guru, saya sangat mendukung sekali. Ini kan pegawai kita tidak lain supaya anaknya berhasil Bu ya. Jadi sangat saya mendukung, saya dan terima kasih kalau ini bisa terlaksana. Tapi saya berharap jangan lupa kita juga harus agak berhubungan apalah, selama berhubungan dengan orang tua supaya jadi kontrol di rumah, sehingga nanti hasilnya mungkin ya walaupun step by step ya sedikit bisa kita lihat. Terima kasih Bu. Izin saya memberikan tanggapan sedikit Pak. Nah, mengenai yang Bapak katakan tadi, memang harus di sini ada kerjasama ya Pak antara semua warga sekolah. Warga sekolah itu mulai dari murid, guru, kepala sekolah sampai orang tua harus bekerja sama untuk membuat yang terbaik di sekolah ini. Memang kita di sini ya saya tunjuk ya Pak ya, memang kurang dalam hal kita membuat kesepakatan tadi. Nah mungkin ya memang itu tadi Pak, memang nggak bisa sekali ada memang anak itu yang memang nah caranya seperti tadi Pak sudah saya jelaskan, kita memang harus sebagai guru berposisi pada manajer, walaupun sekarang ya kita tidak boleh bertindak kekerasan ya. Bagaimana cara kita Pak sebaik-baiknya guru agar anak itu tadi bisa berubah. Gitu ya, kalau gitu Bu, saya terima kasih juga. Karena nanti kan udah kita guru sudah semua lah yang ini. Saya minta tolong kalau kami ini Bu, kalau ada kasus yang berat kali Bu, apakah ada tempatnya di sini untuk misalnya contoh anak itu kami serahkan gitu, karena jalan itu udah nggak bisa lagi Bu. Jadi kalau bisa secepatnya ada misalnya KBP yang terus ya mungkin Pak itu memang tugas BP, tapi bukan hanya BP saja, kita semua bergandengan tangan, semua rekan guru, kepala sekolah. Nah kita saling menyatu untuk membuat anak tadi menjadi lebih baik lagi. Bagaimana cara yang kita buat? Terima kasih. Terima kasih kepada rekan guru yang lain. Atau kita lanjut ke PMN aja Bu. Ya, Nah, hasil nyatanya bagaimana caranya supaya praktis, cepat dan tetap pintar kami. Baik Bu, terima kasih. Nah, jadi di sini untuk Sebentar ya, Bu, 1 menit. Saya pikir apa yang barusan disampaikan oleh Dia, sebaiknya bila kita lakukan langsung di kelas. Nah, cuman bagaimana lah masuk momennya? Kadang kita mungkin ngapain nih Bu ini, ngapain nih Bapak ini, kok tiba-tiba ada seperti ini. Mungkin ada masukan jalan dari pengalaman dulu ya. Karena kalau kita menunggu, kita mulai tahun ajaran depan, sementara seperti apa yang disampaikan oleh Pak Jack tadi, siswa kita ini kan sudah cukup rawan. Nah, tapi saya pikir kalau kita berusaha ya, nah pastinya kita pun dibarai berdua, itu nggak kuasa kita untuk merubahnya itu Pak. Yang penting kita punya niat untuk melakukan supaya karakter anak kita yang kita prihatinkan juga selama ini ya di sekolah ini yang sudah cukup rawan. Jadi saya pikir tambahkanlah sedikit lagi
lagi waktunya Bu, bagaimana lah triknya supaya paling tidak Bu Ani di kelas menerapkannya di sekolah kesepakatan tadi. Bagaimana tips-tips trik membuatnya supaya bisa berjalan gitu, nggak usah 100%, nggak usah 80, perlahan-lahan gitu. Saya pikir itu hal yang sangat baik, salah satu untuk budaya positif tadi. Terima kasih Bu Kepala Sekolah, menanggapi Bu Kepala Sekolah. Mungkin ya Bu, saya memang baru belajar. Karena saya sudah mengikuti CGP ini, maka saya memang bertambah sedikit lah ilmu saya ya Bapak Ibu. Bukan saya maksudnya mau menggurui Bapak Ibu. Nah, Tergerak tidak. ya sebelumnya saya mohon maaf dulu lah, bukan menggurui. Enggak apatis. Iya. Jadi yang saya lakukan Bapak Ibu untuk pertama kali, nah saya itu membuat murid itu senang lebih dahulu, bahagia. Jadi kita masuk kelas, anak itu kita kasih ice breaking. Bagaimana biar anak itu senang dulu sama kita. Jangankan untuk menyenangi, mau tahu mengenai pelajaran kita kalau dia nggak senang sama kita sebagai guru. Nah, jadi saya lakukan terlebih dahulu anak-anak itu saya buat ice breaking. Ice breakingnya banyak Bapak Ibu, bukan hanya gerakan. Nah, saya itu contoh kecilnya saja, mengabsen. Nah, Bapak Ibu boleh tanyakan, itu sudah saya lakukan. Ice breaking untuk mengabsen itu contohnya di kelas 7A. Nah, mulai dari saya panggil namanya, coba sebutkan kaitannya dengan pelajaran kita, IPA. Nah, sebutkan nama-nama hewan. Nah, jadi memang selalu saya seperti itu buat. Sampai akhirnya anak-anak itu memang tertunggu Bapak Ibu. Jadi saat kita masuk, saya masuk ke kelas, Bu, apalagi speaking kita Bu? Kayak mana lagi kita Bu? Jadi suasananya bersenang. Iya Bu, kita memang ciptakan bahagia dulu. Nah, jadi sampai-sampai saya penanti masih minum, ayolah Bu, masuk Bu. Iya, tunggulah sebentar naas. Seperti itulah Bapak Ibu. Jadi hal kecilnya yang sudah saya terapkan, saya membuat anak itu bahagia dulu. Bahagia. Kita tanyakan kabarnya. Jangan langsung kita marahi karena anak itu bandel. Karena pada dasarnya Bapak Ibu, setiap anak itu berbeda. Anak-anak itu unik sesuai dengan kodrat masing-masing, kodrat alam dan kodrat zaman. Si A beda dengan si B, dan kita menyelesaikan juga punya cara yang berbeda. Kita tidak boleh menuntut, tapi di sini tugas kita sebagai guru menuntun untuk kesejahteraan anak tersebut. Mungkin dari kita buat bahagia, lalu kita buat kesepakatan kelas dan mereka menyukainya. Nah, mulai dari hal kecil seperti itulah Bapak Ibu kita bisa membuat anak itu lebih giat lagi dari yang malas. Kesepakatannya tertulis lah tentunya. Iya, supaya tidak disebar tertulis. Iya. Dibuat di kelas. Saya memang ya, sebelum ikut CGP sudah saya buat kesepakatan kelas. Tapi kesepakatan kelas itu memang saya salah. Itu gurunya yang buat, bukan kesepakatan antara anak-anak dengan guru. Memang saya salah. Beda. Iya, efeknya beda. Efeknya iya. Memang kita harus buat kesepakatan itu bersama seperti ini. Jadi mereka juga mengetahui apa yang dibuatnya, apa yang diucapkan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu. Nah, untuk budaya positif ini salah satunya adalah contohnya berbagi kepada rekan sejawat. Nah, di sini mungkin kita untuk menuju ketuntasan PMM, marilah sama-sama kita berbagi. Nah, sebelum kita berbagi, mungkin di sini ada yang mau disampaikan, banyak ilmu yang mau disampaikan oleh Bu Kapten kita, Ibu Tanti. Langsung saja kepada Bu Kapten, saya persilahkan dengan hormat. Oke, terima kasih Bu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Pengawas SMP, Ibu Kepala Sekolah, juga Bapak Ibu yang ada di SMP ini ya. Masih semangat Bu? Masih semangat Bu.
wajib kita buat di kelas ya nak. Nah, ada yang tahu apa keyakinan kelas? Ya Bu Ita. Tidak boleh makan saat belajar, Bu. Iya benar, itu contohnya tidak boleh makan saat belajar. Nah, tapi sedikit di sini akan Ibu jelaskan mengenai keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa, Bu? Nah, keyakinan kelas itu mirip-mirip sama seperti peraturan sekolah atau peraturan kelas. Nah, tapi keyakinan kelas ini keyakinan yang akan kita buat dan akan kita tanggung jawabi sendiri. Jadi kamu yang membuat, kamu yang bertanggung jawab nantinya. Nah, jadi keyakinan kelas ini kata-katanya harus mengandung kata yang positif. Tidak boleh, contohnya dilarang membuang sampah. Nah, dilarang itu tidak kata yang positif, tapi kita ganti dengan kata yang positif. Nah, jadi jangan ada kata dilarang, tidak boleh, stop. Nah, kita buatlah yang bermakna positif. Contohnya dilarang mencontek. Nah, itu dilarang itu tidak kata positif. Nah, tapi kita ganti keyakinannya dengan siswa harus jujur. Nah, kalau jujur itu berarti kan tidak boleh mencontek, ya kan? Nah, oke. Anak-anak di sini Ibu akan membagikan satu stick note satu orang. Nah, di sini coba kalian buat satu orang satu keyakinan kelas. Jadi satu orang satu keyakinan kelas. Contohnya keyakinan kelas yang mau kita buat apa nak? Coba contohnya. Peraturan kita di kelas ini. Siswa, saya Bu. Ya. Siswa laki-laki rambutnya tidak boleh panjang. Iya, boleh. Siswa harus berambut pendek. Nah, apa lagi? Cabut. Ya. Bersikap baik dan sopan santun. Iya, bersikap baik dan sopan santun. Boleh. Nah, berarti nanti setiap siswa harus menuliskan satu keyakinan kelas dan nanti Ibu akan tempelkan di depan. Nah, inilah peraturan atau keyakinan yang mau kita buat. Nanti akan Ibu samakan persepsi dari kita semua. Nah, ini keyakinan yang mau kita buat dan nanti juga ini yang kalian akan tanggung jawabi, ya nak? Nah, ini Ibu bagikan stigma-nya. Boleh ditulis satu orang satu keyakinan. Oke, nah sebelah sini warna pink ya. Tulis satu orang satu keyakinan ya nak. Contohnya seperti yang tadi. Ibu makan guys. Siswa harus tertib gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari kelas 8B. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raka Ditya Pratama dari kelas 8B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jaira Fadlia dari kelas 8B. Senang dan bahagia. Senang dan bahagia. Dapat menumbuhkan tanggung jawab, Disiplin. sebagai orang lain.